ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom, puji Tuhan, kembali kita berjumpa pada hari ini kembali dalam rangka kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Pada sore hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan melalui channel YouTube Bapak Henry Musa ini. Baiklah, sebelum kita melihat firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah memimpin setiap langkah kehidupan kami hari demi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melihat kebenaran firman-Mu. Namun kami mohon biarlah Tuhan kiranya berkenan memimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini boleh kami pahami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi juga pendengar, dan biarlah kami semuanya boleh mendapatkan berkat pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini adalah di dalam Yudas. Kita akan melihat di dalam Yudas pasal 2 Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia. Keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Puji Tuhan, kembali kita akan
merenungkan firman Tuhan ini, di mana kita akan melihat dengan tema revival again itu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam surat Yudas ini, judul yang diberikan oleh LAI adalah nasihat untuk meneguhkan iman. Iya. Mengapa dikatakan nasihat untuk meneguhkan iman? Saya rasa ini juga ada kaitannya juga dengan revival again itu, bahwa latar belakang daripada nasihat-nasihat terakhir ini adalah yang disampaikan oleh Yudas kepada jemaat, bahwa menjelang akhir zaman atau sekarang ini boleh kita katakan adalah akhir zaman, menjelang akhir zaman, dan kita sudah masuk di akhir zaman. Di sana dikatakan bahwa akan tampil pengejek. Mereka mengejek iman orang, mengejek iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Banyak ejekan-ejekan yang kita alami pada menjelang akhir zaman ini atau pada akhir zaman ini. Dan dikatakan di sini bahwa para pengejek ini adalah mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka. Jadi orang-orang yang mengejek orang Kristen, orang-orang yang mengejek, menghina iman kita, mereka itu adalah orang yang hidup dalam hawa nafsu kefasikan. Dan kalau orang yang sudah hidup dalam hawa nafsu kefasikan, mereka tidak akan pernah berpikir tentang bagaimana apa yang mereka katakan terhadap orang lain, apalagi terhadap orang yang tidak seiman dengan mereka. Dan mereka akan berusaha untuk membuat orang beralih dari iman mereka. Ya, itulah pengejek-pengejek itu. Mereka di sini dikatakan adalah pemecah belah. Kita hidup di akhir zaman ini, terlalu banyak orang-orang yang berusaha untuk memecah belah gereja, memecah belah persekutuan, memecah belah bangsa kita juga termasuk. Mereka mau pecah belahkan. Itu adalah kondisi manusia yang dikuasai oleh keinginan dunia. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-19 ini, mereka hidup dalam hawa nafsu dunia, keinginan dunia, dan tanpa Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itulah diberikan nasihat kepada kita melalui rasul-rasul Yesus Kristus, khususnya Yudas yang menulis surat ini. Paling tidak ada 3 pesan yang diberikan kepada kita dari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca ini tadi. Ya, paling tidak ada 3 hal yang kita lakukan, yang harus kita ingat, yang harus kita perhatikan di mana kita hidup di akhir zaman ini, dan kalau kita mau juga mengalami yang namanya kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Yang pertama di sini dikatakan dari firman Tuhan dalam ayat 20a tadi dikatakan, ya, kita harus tetap berdiri teguh di atas dasar iman kita, Bapak Ibu. Ya, ayat yang ke-20a tadi dikatakan, tetapi kamu, ya, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hal pertama yang harus kita lakukan agar kita dapat hidup dalam kebangunan rohani adalah, ya, agar kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita, atau kita memerlukan pertolongan Roh Kudus karena kita tidak tahu bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Allah bagi kita. Dan melalui Roh Kuduslah kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-26, dan juga di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Ya.
Kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa dalam situasi-situasi tertentu, di mana situasi-situasi itu menekan kehidupan kita. Kita tidak tahu bagaimana berdoa ketika kita menghadapi para pengejek, orang-orang yang menghina iman kita, melemahkan kita. Ketika kita dalam keadaan kondisi yang pelik, serba sulit, tantangan begitu berat, pergumulan begitu berat, kita tidak tahu bagaimana berdoa. Nah, pada saat itulah kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita, memimpin kita, supaya kita dapat berdoa. Kita sangat memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kita bisa hidup menang terhadap godaan setan dan orang-orang fasik, ya. Kita dapat menang terhadap godaan setan dan orang-orang fasik dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu. Orang fasik setan bekerja luar biasa untuk menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengelawan kuasa setan ini, sehingga firman Tuhan dapat kita sampaikan, dapat didengar oleh setiap orang. Kita dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melawan juga kuasa iblis, kuasa setan yang mau melemahkan iman kita. Dengan pimpinan pertolongan Roh Kudus kita dapat bangun kembali, dapat mengalami yang namanya kebangunan rohani hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Dengan kekuatan kita sendiri tentu kita tidak akan mampu. Siapapun kita, apapun jabatan kita, jika kita mengandalkan kekuatan kita, kita sama sekali tidak akan mampu, baik menghadapi situasi dan kondisi saat ini, baik menghadapi para pengejek yang melemahkan iman kita, apalagi menghadapi kuasa iblis, kuasa setan. Siapapun kita tidak bisa jika kita mengandalkan kekuatan kita. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita dapat menghadapi, melawan semuanya itu. Dan lebih daripada itu, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus pun kita juga dapat mengalami yang namanya kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hal yang kita dapat lakukan dalam hidup ini agar kita dapat mengalami kebangunan rohani dengan baik ialah menjaga diri dan sesama kita, orang-orang percaya, dari hal-hal yang duniawi. Di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, di sana dikatakan ayat yang ke-22 dan 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi hal ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga diri dan sesama orang percaya dari hal-hal yang duniawi, ya, dari perkara-perkara duniawi yang dapat menyeret kita kepada dosa. Kita harus menjaga diri kita dan sesama orang-orang kudus, orang-orang percaya. Hal terutama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri, ya, dari hal-hal yang sifatnya keduniawi. Hal terutama yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri dari sifat keduniawian. Di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius 4, 1 Timotius 4 1
Ya. Ayat yang ke-16 mengatakan begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi pesan Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya adalah bahwa dia harus mengawasi dirinya dan ajarannya dulu. Itu yang harus dia lakukan sehingga dia dapat menyelamatkan orang lain juga yang mendengarkan dia. Jadi yang terutama kita sendiri harus kita awasi dulu, mengawasi ajaran kita, mengawasi pola kehidupan kita, mengawasi dikatakan ayat-ayat sebelumnya dari 1 Timotius 4 ini mengatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi semua orang, ya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesucianmu. Ya, artinya bahwa kita sendiri harus juga menjadi teladan. Itulah cara kita mengawasi diri kita, bahwa kita harus menjadi teladan dalam perilaku kita, dalam kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu. Dengan mengawasi diri kita sendiri agar tidak terjerumus, agar kita dapat mengalami kebangunan rohani itu, maka kita pun juga dapat melakukan hal yang sama untuk menjaga saudara-saudara kita seiman agar mereka jangan jatuh di dalam dosa atau iman mereka terpelihara. Itulah hal yang kedua yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita, terutama kepada mereka yang ragu-ragu, agar dalam kebenaran firman Tuhan mereka dipimpin untuk lebih lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dewasa ini terlalu banyak orang Kristen menjadi ragu-ragu dalam iman mereka. Kenapa? Karena pengaruh media sosial. Orang Kristen banyak menjadi lemah dalam iman mereka karena pengaruh media sosial yang mereka dengar, yang mengombang-ambingkan mereka, ajaran-ajaran palsu yang mengombang-ambingkan mereka, sehingga mereka menjadi ragu. Nah, tugas dan tanggung jawab kita terhadap saudara seiman kita adalah menjaga mereka supaya mereka jangan hilang, atau paling tidak mereka dapat mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat hidup dalam kebangunan rohani yang baik adalah bahwa yang pertama kita tetap berdiri di atas dasar iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan mau digeser, jangan mau dilemahkan, tetaplah dalam kebangunan rohani kita. Kemudian berdoa dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Kemudian menjaga diri kita dan sesama anak-anak Tuhan, ya, dari perkara-perkara duniawi yang dapat melemahkan atau menjatuhkan kita. Kebangunan rohani akan terjadi dan terus berlangsung dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita, apabila kita tetap berdiri dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan mau beralih dari iman kepada Yesus Kristus. Jangan mau beralih dari pengharapan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekalipun kita diejek, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita mengalami tantangan dan persoalan hidup yang menekan berat hidup kita, sekalipun kita menghadapi lawan yaitu roh-roh jahat di udara, ya, jangan pernah mau beralih atau digeser dari iman kepada Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dia kita yakin dan percaya ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Yesus kita akan mengalami
pemulihan. Hanya di dalam Yesus kita dapat melawan semua persoalan-persoalan atau tantangan terhadap iman kita. Dan yang terakhir, berdoa dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kemudian kita juga menjaga diri kita supaya jangan kendur, atau kita menjaga diri kita supaya kita terus on fire atau hidup di dalam kebangunan rohani yang terus menerus, bukan sesaat saja. Dengan demikian, oleh kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan juga untuk menolong saudara-saudara kita agar mereka tetap kuat di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, agar kami dapat terus hidup dalam kebangunan rohani yang baik di hadapan Tuhan. Kami tidak api rohani kami akan terus menyala-nyala, dan semangat kami akan terus menyala-nyala dalam mencari dan mencari hadirat Tuhan dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi melalui kuasa Roh Kudus kepada saudara-saudara kami yang mendengar dan yang menonton channel ini. Terpujilah namamu Tuhan. Ampunilah kami segala dosa kami. Dengar doa kami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.